Kerupuk apa saja nih Pak yang dijual Pak? Bermacam-macam kerupuk istilah cikiran, ada jengkol, ada mawar, rengginang, dan bakso. Bakso ini. Oh ini kerupuk bakso. Ya. Iya lancar nih kerupuk. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini saya akan mewawancarai Bapak siapa namanya Pak? Temun, Pak Katemun. temun. Pak Katemun ini, beliau ini adalah pedagang kerupuk, macam-macam aneka kerupuk. Kita tanya-tanya sedikit tentang profesi bakul kerupuk ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, mari sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, lalu tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih. Baik, Pak Semun di sini kapan memulai usaha berjualan kerupuk? Sejak tahun 2008. Sejak tahun 2008. Itu bagaimana ceritanya kok bisa berjualan kerupuk gitu? Kan banyak jualan-jualan lain. Kok maunya kerupuk? Ya, karena saya tidak punya pekerjaan atau keterampilan khusus. Jadi saya ingin berusaha menjual kerupuk gorengan. Jual kerupuk gorengan ya. Nah, itu modal awalnya bagaimana? Modal sendiri atau minjam atau bagaimana modal awal? Modalnya modal sendiri. Modal sendiri berapa? Masih ingat nggak waktu itu modal berapa yang pertama kali dikeluarkan? Yang pertama saya berusaha mempunyai seekor sapi satu. Saya berusaha untuk membeli istilahnya itu apa namanya, jadi wajan. Oh, wajan untuk goreng gitu ya. Untuk menggorengnya, dan kerupuknya itu saya mencoba menggoreng 4 kampil ya. Itu hasil dari jual sapi itu ya, dari beli wajan terus Ya, beli untuk modal awal. awalnya. Nah, goreng itu diajari atau sudah ngerti sebelumnya, Pak? Belum sama sekali. Saya berusaha bagaimana caranya untuk menjadi kerupuk itu bisa mengembang. Ya. Nah, itu boleh tahu tahunya mengembang itu bagaimana cara triknya supaya kerupuk itu bisa mengembang? Nah, dulunya saya menggoreng itu tidak bisa mengembang. Saya pakai cara bagaimana menggoreng itu, yaitu saya cari tahu dengan pengalaman saya sendiri. Tidak ada yang istilahnya ngasih tahu, dan saya mencoba itu minyak itu berukuran sedang dan berukuran panas sekali. Oh gitu ya. Akhirnya sudah tahu cara menggoreng yang benar, akhirnya sekarang sudah biasa. Nah, Ya. ini cara pemasarannya, ini pasar mana saja sampai ini? Nah, untuk pemasaran itu saya pemasarannya di desa Bumiharjo seminggu 3 kali, dan untuk di Sedangkuring itu seminggu juga 3 kali. Jadi di pasar Bumiharjo 3 kali dalam 1 minggu. Hari apa aja itu di pasar Bumiharjo? Kalau Bumiharjo itu pasarannya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, dan untuk Sedangkuring hari Senin, Rabu, dan Jumat. Berarti 3 kali di pasar Bumiharjo, 3 kali di pasar Sedangkuring. Sisa 1 hari, hari apa? Hari Minggu ya? Hari Minggu. Dipakai untuk apa ya? Itu hari Minggu itu untuk mempersiapkan hari esoknya, istilahnya untuk istilah menjemur atau membersihkan lain-lainnya. Oh gitu ya. Selanjutnya kendala, adakah kendala di dalam usaha kerupuk ini yang dihadapi Pak Ngat ini? Apa kendalanya? Ada nggak kendala? Kendalanya untuk gejolak naiknya turun minyak dan plastik bungkusnya itu. Kalau kerupuknya sendiri ada kenaikan nggak itu? Kalau untuk kerupuk itu
belum tentu naik. Dalam 1 tahun itu paling entah 2.000 atau 3.000 per kampenya. Jadi kendalanya tadi disebutkan minyak sama plastiknya naik. Itu untuk mensiasatinya bagaimana? Apakah kerupuknya dinaikkan atau tetap jualan seperti biasa tapi bagaimana itu untuk mensiasat? Untuk menyiasatkan itu kita hanya bertahan dalam istilahnya naiknya minyak dan plastik. Baik, untuk Pak Semon, ini untuk kalau boleh tahu omset pendapatannya di dalam berjualan kerupuk itu dalam sehari berjualan itu berapa? Adakah omset kotor dengan omset bersihnya pendapatannya? Kalau omset kotor dan bersihnya saya tidak bisa menjelaskan, istilahnya dalam pasaran itu kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi. Ya, Itu keuntungannya berapa persen dari hasil berjualan kerupuk itu? Apa 10% apa 25%? kalau persenannya sekitar paling 8%. 8% ya. Tipis sekali untungnya. Nah, itu apa bisa kembali modal? Maksudnya dana operasionalnya bisa ketutupan dengan keuntungan 8% itu. Ya itu karena itu untuk bertahan saya istilahnya untuk menutup itu tidak ada, tapi hanya bertahan kita bisa makan. Oh gitu ya. Cita-cita jangka pendek Bapak ini, cita-citanya apa? Terus cita-cita jangka panjangnya. Cita-cita jangka pendek dulu. Untuk jangka pendeknya saya supaya keluarga saya bisa cukup, dan untuk jangka panjangnya supaya saya sekeluarga bisa naik haji. Jadi jangka pendeknya supaya mencukupi perekonomian keluarga ya. Ya, Jangka panjangnya nabung-nabung bisa untuk ibadah haji. ya. Nah, itu langkah-langkahnya supaya menggapai cita-cita Bapak Ngatemun ini, apa langkah-langkahnya supaya bisa mengejar cita-cita itu? Saya hanya berdoa dan tekun untuk bekerja itu. Jadi terus berdoa, terus tekun tanpa kenal rasa capek, tanpa kenal rasa menyerah, terus semangat untuk Iya, berjualan. iya itu. Baik. Boleh tahu umurnya berapa sekarang ini? Kalau umur saya umur sekitar 55. Istrinya Istrinya sekitar umur 45. 45. Nah, itu anaknya sudah berapa? Anaknya 2. 2, laki, perempuan. Anak 2 perempuan semua. Yang paling besar Yang- umur berapa? Yang besar umur sekitar 25. Oh, sudah berkeluarga ya? Sudah berkeluarga. Yang bungsu masih di SMP. Oh, masih di SMP. Nah, ini kan Pak Semun ini kan cuman pagi aja berjualan. Nah, kalau sore atau habis zuhur digunakan untuk apa kegiatannya? Untuk membungkus kerupuk itu. Membungkus kerupuk. Sisanya Sisanya beribadah. beribadah. Punya sawah, ladang atau apa enggak? Tidak punya ladang dan sawah. Jadi fokus bisa untuk membungkus memproduksi kerupuk dengan untuk ibadah gitu ya. Ya. Nasihat atau pesan bagi orang yang sekarang ini bingung mencari usaha, terus mau memulai usaha. Nasihat apa untuk mereka supaya mereka itu berhasil dalam memulai usaha? Untuk pesan saya untuk orang yang tidak mempunyai pekerjaan itu berusaha, dan usaha untuk bersabar dan jujur. Jadi terus berusaha, bersabar dan jujur. Oh, itu sangat super sekali nasihat Bapak Semun ini. Jadi bagi sobat semuanya yang baru memulai usaha supaya sabar, semangat dan terus berusaha ya. Baik, terima kasih. Saya bisa mewawancarai Pak Semun ini, tukang kerupuk di Pasar Bumi Harjo. Bagi sobat semuanya mudah-mudahan bisa
mengambil manfaat dari cerita beliau ini. Bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.